Sejak dulu, setiap kali dunia dirundung krisis, bencana, dan kekacauan moral, sebagian umat Islam sering mengingat kembali satu keyakinan yang mengguncang hati. Benarkah umur umat Islam hanya 1.500 tahun? Apakah itu berarti dunia ini sudah berada di ambang kehancuran dan kiamat hanya tinggal menunggu waktu? Keyakinan ini sudah beredar luas, bahkan di kalangan orang awam yang mungkin tidak mendalami ilmu hadis maupun tafsir. Di berbagai majelis, video dakwah, bahkan media sosial, sering terdengar pernyataan bahwa umat Nabi Muhammad hanya diberi umur sekitar 1.200 tahun, dan kini usia itu telah hampir sempurna. Maka sebagian orang pun mulai bertanya-tanya, apakah tanda-tanda akhir zaman memang sudah tampak di depan mata? Untuk memahami hal ini, kita harus kembali ke akar keyakinan tersebut. Dalam berbagai riwayat yang tersebar, baik dalam kitab klasik maupun dalam perkataan ulama, muncul pandangan bahwa setiap umat memiliki batas usia tertentu sebelum datang masa kehancuran atau berakhirnya dunia. Sebagian ulama terdahulu pernah berpendapat bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 1.400 hingga 1.500 tahun. Pendapat ini muncul dari penafsiran terhadap beberapa hadis dan atsar sahabat, meskipun tidak semuanya bersumber dari riwayat yang sahih secara sanad. Sebagian hanya berupa perkiraan atau isyarat. Dalam sebuah hadis yang sering dikutip, Rasulullah SAW bersabda, "Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sangat sedikit di antara mereka yang lebih dari itu." Hadits Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini sebenarnya berbicara tentang usia individu umat Islam, bukan tentang umur eksistensi umat Islam di dunia. Namun, sebagian orang salah menafsirkan hadis ini seolah-olah berbicara tentang umur keseluruhan umat Islam. Padahal, maknanya adalah rata-rata umur manusia dari umat Nabi Muhammad SAW akan berada di kisaran tersebut. Berbeda dengan umat terdahulu yang hidup ratusan tahun seperti Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 990 tahun. Adapun riwayat yang menyebut bahwa umur umat Islam hanya 1.500 tahun sebenarnya berasal dari beberapa atsar dan penjelasan ulama tafsir klasik. Salah satunya dari ucapan Ka'ab al-Ahbar, seorang tabi'in yang dikenal banyak meriwayatkan kisah Israiliyat. Ia pernah berkata bahwa dunia ini berumur 7.000 tahun dan Nabi Muhammad SAW diutus pada akhir masa ke-6. Artinya, jika satu masa atau hari dunia itu diumpamakan 1.000 tahun sebagaimana dalam firman Allah, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Maka berarti masa umat Islam akan berakhir setelah 1.000 tahun atau lebih sedikit. Sebagian kemudian menambahkan bahwa setelah masa itu akan datang fitnah besar dan kehancuran dunia. Dari sinilah muncul angka umur umat Islam 1.500 tahun yang kemudian diulang-ulang hingga kini. Namun, perlu dipahami bahwa riwayat tersebut tidak datang dari Rasulullah SAW secara langsung. Tidak ada satupun hadis sahih yang menyebut secara eksplisit bahwa umur umat Islam hanya 1.500 tahun. Para ulama hadis seperti Imam Al-Suyuti, Ibn Hajar, dan Al-Qurtubi memang pernah menyinggung isyarat umur dunia berdasarkan penafsiran terhadap ayat dan riwayat. Tetapi mereka tidak memastikan angka tertentu. Sebagian ulama menilai bahwa angka-angka itu hanyalah perkiraan manusia yang tidak memiliki dasar kuat dalam dalil syar'i. Karena hanya Allah lah yang mengetahui kapan dunia akan berakhir. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia." QS Al-Araf. Dengan demikian, hadis atau riwayat yang menyebut umur umat Islam 1.500 tahun tidak dapat dianggap sebagai hadis sahih. Para ahli hadis mengategorikannya sebagai riwayat dhaif, bahkan maudhu, palsu, karena tidak memiliki sanad yang jelas sampai Rasulullah SAW. Namun, meskipun tidak sahih secara sanad, keyakinan tentang pendeknya umur umat ini menjadi cermin bahwa manusia selalu ingin tahu seberapa dekat mereka dengan hari akhir. Setiap generasi umat Islam hidup dengan keyakinan bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Bahkan di masa sahabat pun, para sahabat meyakini bahwa mereka sudah berada di ambang akhir zaman. Karena begitu banyak tanda yang disebutkan oleh Rasulullah telah tampak pada masa mereka. Rasulullah memang telah memberikan gambaran yang sangat luas tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa kiamat memiliki 2 jenis tanda. Tanda kecil dan tanda besar, kubra.
Tanda-tanda kecil sudah banyak terjadi sejak zaman beliau hingga kini. Diutusnya Rasulullah SAW sendiri merupakan tanda awal kiamat. Kemudian banyaknya harta, maraknya fitnah, kerusakan moral, rusaknya amanah, orang bodoh menjadi pemimpin, dan manusia berlomba meninggikan bangunan. Semua itu kini terasa nyata di zaman modern ini. Kita menyaksikan dunia yang semakin materialistis, di mana kesuksesan diukur dari kekayaan dan kekuasaan, bukan lagi dari ketakwaan. Banyak orang mengejar dunia dengan segala cara, menghalalkan segala jalan untuk meraih kemewahan. Fenomena ini sesuai dengan sabda Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jika kita melihat ke kota-kota besar di dunia, terutama di negara-negara kaya, kita akan menemukan gedung-gedung pencakar langit yang seolah menantang langit, seperti Burj Khalifa di Dubai, yang disebut-sebut dibangun oleh bangsa yang dahulu digambarkan Rasulullah sebagai penggembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis ini menjadi sangat relevan di abad ke-21. Selain itu, tanda-tanda lain juga telah tampak jelas. Banyaknya pembunuhan tanpa alasan yang jelas, maraknya perzinaan, minuman keras menjadi hal biasa, dan manusia saling membanggakan dosa. Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat ialah diangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, tersebarnya zina, diminumnya khamar, dan banyaknya pembunuhan. Saat ini semua itu bukan lagi hal asing. Kita hidup di zaman di mana keburukan dipamerkan di depan umum, sementara kebaikan sering disembunyikan. Zina tidak lagi dianggap aib, minuman keras dijual bebas, dan pembunuhan terjadi setiap hari. Dunia modern memang tampak maju secara teknologi, namun miskin secara spiritual. Hati manusia kosong, dan nilai-nilai agama tergeser oleh kesenangan duniawi. Fenomena kerusakan moral ini semakin diperkuat oleh kemajuan teknologi dan media sosial. Banyak orang berlomba mencari popularitas, rela menggadaikan harga diri demi like dan viewers. Mereka menampilkan aurat, berbohong, bahkan menghina agama demi konten viral. Rasulullah telah bersabda, kiamat tidak akan datang sampai orang-orang saling memberi salam hanya kepada orang yang dikenalnya saja, sampai perdagangan merata di mana-mana, dan sampai seorang wanita membantu suaminya dalam berdagang. Kini, perdagangan online meluas di seluruh dunia. Wanita turut aktif dalam ekonomi, dan hubungan sosial manusia menjadi dangkal. Semua sesuai dengan isyarat yang pernah disampaikan beliau. Namun, di sisi lain, kita juga menyaksikan tanda positif dari akhir zaman, kebangkitan semangat keislaman di berbagai penjuru dunia. Banyak orang yang kembali mempelajari agama, mengenakan hijab, meninggalkan riba, dan mencari rezeki halal. Fenomena hijrah massal, tumbuhnya komunitas dakwah, dan meningkatnya jumlah orang yang membaca Al-Quran adalah tanda bahwa umat ini masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum kiamat benar-benar tiba. Rasulullah bersabda, akan tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menentang mereka, hingga datang keputusan Allah. Hadis ini menjadi penguat bahwa meskipun zaman semakin rusak, akan selalu ada golongan yang berpegang teguh pada kebenaran hingga akhir zaman. Dalam konteks umur umat Islam 1400 tahun, sebagian orang menghitung umur umat ini berdasarkan kalender Hijriah. Jika kita menghitung dari tahun kelahiran Rasulullah SAW atau dari masa kenabian beliau, maka kini kita telah melewati 1447 tahun Hijriah pada tahun 2025. Artinya, jika benar umur umat ini hanya 1400 tahun, maka tersisa sekitar 53 tahun lagi sebelum dunia berakhir. Namun, hitungan ini sama sekali tidak memiliki dasar dalil yang kuat. Tidak ada satupun hadis sahih yang membatasi umur umat Islam secara matematis. Bahkan para sahabat pun tidak pernah menyinggung batas waktu tertentu. Maka menghitung waktu kiamat dengan angka tertentu justru termasuk perbuatan yang dilarang. Karena hal itu menyamai sifat orang-orang yang ingin mendahului pengetahuan Allah. Rasulullah SAW sendiri bersabda, aku tidak tahu apakah kiamat itu dekat atau masih lama. Meski demikian, keyakinan bahwa dunia sudah sangat tua bukan tanpa alasan. Alam semesta kini menunjukkan banyak gejala keletihan. Perubahan iklim ekstrem, mencairnya es kutub, punahnya berbagai spesies, hingga meningkatnya frekuensi gempa dan bencana alam. Semua ini bisa dilihat sebagai bentuk penuaan bumi. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa dunia ini akan melemah dan runtuh sedikit demi sedikit. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, manusia berkata,
Apa yang terjadi dengan bumi ini? QS Az-Zalzalah 123. Fenomena bencana global bisa menjadi peringatan agar manusia sadar bahwa kehidupan dunia ini tidak abadi. Umat Islam dituntut bukan hanya untuk percaya bahwa kiamat pasti datang, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Persiapan ini bukan dalam bentuk mencari tahu kapan kiamat datang, tetapi bagaimana kita hidup dengan iman dan amal saleh agar siap saat ia tiba. Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Kapan kiamat terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab dengan lembut, "Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya?" Jawaban ini menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah mengetahui waktu kiamat, tetapi bagaimana kesiapan kita secara spiritual dan moral. Persiapan itu mencakup memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah, zikir, dan taubat, serta memperbaiki hubungan dengan sesama melalui kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dalam hadis lain disebutkan bahwa di akhir zaman, Islam akan kembali asing sebagaimana awalnya. Rasulullah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang tetap dalam keasingan. Artinya, akan datang masa di mana kebenaran dianggap aneh, sementara kebatilan diterima luas. Maka tugas umat Islam adalah tetap teguh dalam kebenaran, meski harus berbeda dari mayoritas. Selain itu, umat Islam juga perlu memperkuat ilmu dan pemahaman agama agar tidak mudah terjerumus oleh fitnah akhir zaman. Rasulullah telah memperingatkan bahwa di akhir zaman akan muncul banyak dajjal kecil yang menyesatkan manusia. Bahkan yang paling besar, Al-Masih Dajjal akan muncul membawa fitnah luar biasa, menipu manusia dengan keajaiban. Ia akan mengaku sebagai Tuhan, dan hanya orang beriman yang kuat imannya yang mampu bertahan. Maka, mempelajari tanda-tanda kiamat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar umat Islam tidak mudah tertipu oleh tipu daya dunia. Jika kita melihat realitas saat ini, banyak tanda besar yang disebut dalam hadis belum terjadi. Seperti munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat, dan keluarnya binatang dari bumi. Maka, kiamat kubra atau kehancuran total dunia tampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, kiamat sukra, yakni kematian, bisa datang kapan saja. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meninggal dunia, maka sungguh telah tegak kiamatnya." Maka setiap manusia sebenarnya sedang menunggu kiamatnya masing-masing. Jika umur dunia masih panjang pun, umur manusia tidaklah lama. Maka fokus utama seorang mukmin adalah mempersiapkan diri untuk kiamat pribadinya. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan Ibn Katsir juga menekankan bahwa mempercayai dekatnya kiamat harus mendorong seseorang untuk memperbanyak amal saleh, bukan untuk menimbulkan ketakutan yang tidak produktif. Ketika banyak orang mengatakan bahwa dunia sudah tua, maka seharusnya kita memperbanyak amal, memperbaiki ibadah, dan menegakkan keadilan sosial. Karena justru pada saat akhir zaman, amal saleh menjadi sangat berat, namun pahalanya sangat besar. Rasulullah bersabda, "Beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepadaku." Maka orang yang tetap berpegang pada agama di tengah kerusakan moral dunia ibarat menggenggam bara api. Sulit, namun sangat bernilai di sisi Allah. Keyakinan bahwa umur umat Islam mendekati 1.500 tahun boleh jadi hanyalah simbol bahwa waktu semakin sempit. Apakah benar dunia ini akan berakhir dalam beberapa dekade lagi? Hanya Allah yang tahu. Namun yang pasti, tanda-tanda kerusakan, kekacauan, dan perubahan global yang luar biasa mengingatkan kita agar tidak lengah. Dunia semakin cepat berubah, dan fitnah akhir zaman semakin halus. Fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah syahwat, dan fitnah ideologi. Semua itu bisa menjerumuskan manusia jauh dari Allah. Maka, umat Islam perlu memperkuat iman, menuntut ilmu, dan mempererat ukhuwah agar tidak tercerai-berai di tengah badai akhir zaman. Kiamat bukanlah ancaman bagi orang beriman, melainkan janji akan datangnya keadilan abadi. Di dunia ini banyak kezaliman belum terbalas. Banyak orang baik menderita, dan banyak orang jahat hidup senang. Kiamat adalah saat di mana segala keadilan ditegakkan. Maka seorang mukmin yang yakin kepada hari akhir akan hidup dengan penuh tanggung jawab, karena ia tahu setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Inilah inti ajaran Islam, bukan menghitung hari kiamat, tapi hidup dalam kesadaran bahwa kiamat pasti datang, entah besok atau 1.000 tahun lagi. Jadi benarkah umur umat Islam hanya 1.200 tahun? Jawabannya, tidak ada dalil sahih yang memastikan hal itu.
Angka tersebut hanyalah hasil perkiraan manusia berdasarkan riwayat lemah atau Israiliyat. Namun, keyakinan bahwa dunia sudah berada di penghujung masa tetap memiliki makna spiritual yang penting. Ia mengingatkan manusia untuk tidak terlena oleh dunia yang fana. Umat Islam harus menyadari bahwa setiap tanda kerusakan di dunia ini adalah panggilan untuk kembali kepada Allah, memperbaiki diri, dan menyiapkan bekal untuk kehidupan abadi. Mungkin dunia ini masih akan bertahan ratusan tahun lagi. Mungkin juga tidak. Namun yang pasti waktu hidup kita sendiri sangat singkat. Maka daripada sibuk mencari tahu kapan kiamat terjadi, lebih baik kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita siap jika hari itu datang hari ini? Karena sejatinya, setiap hembusan napas yang berkurang adalah langkah kecil menuju akhir zaman pribadi kita. Dunia memang semakin tua, tapi rahmat Allah tidak pernah tua. Selama masih ada waktu, marilah kita isi hidup ini dengan amal, iman, dan taubat. Sebab ketika sangkakala itu ditiup, tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Dunia berakhir bukan ketika bumi hancur, tetapi ketika manusia berhenti mengingat Tuhannya. Dan semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu.